Halo semuanya, kali ini saya Esi Lahur akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya Sunaria tentang persahabatan kita. Lama loh, udah lama ya? Iya, udah lama banget teman. Oke, Sunaria, gimana kabarnya? Mau pakai apa enggak? Dan ntar deh. Oke, Sunaria ini sahabatku, dia datang dari Lombok Timur ya. Kota kecil banget dulu. Tahun 96 Lombok tuh masih nggak ada yang tahu mungkin ya, orang di Jakarta. Nah, Sun, belum terkenal. Ini nih kalau kita ngomongin Lombok tuh kok stereotipnya di gua atau di orang banyak mungkin ini daerah orang Muslim yang konservatif, stereotip gua ya. Itu bener atau enggak sih Sun? Kalau menurut lu? Menurut gue sih salah itu ya, karena gue itu ini berasal dari lingkungan yang sangat-sangat toleransi banget. Buktinya guru-guru gue tuh di SMP maupun di SMA itu banyak orang Bali, banyak orang Kristen dari NTT. Guru. Iya, gue dulu ada satu namanya gurunya Pak Gaspar, itu guru SMP. Terus yang paling inget banget ya, karena dia tinggal di deket rumah gue gitu, almarhum itu, sampai dia meninggal di Lombok juga. Dan orang-orang pada tahu lah ininya. Dan bukan hanya Pak Gaspar aja, tuh banyak tuh dari Bali, ada Pak Nyoman, Pak ini, Pak itu. Orang Hindu semua ya? Banyak Hindu inian. Terus temen gue dulu di SMA itu ada satu Ahmadiyah, dulu kita nggak tahu nama Ahmadiyah apa, tapi di dekat dulu di Pancor namanya itu banyak orang Ahmadiyah di situ, banyak banget inian. Dan kita biasa aja belajar apa sih tuh Ahmadiyah itu, dan dia satu-satunya yang pakai jilbab waktu itu. Pada saat itu ya, malah orang dulu belum yang lain belum pakai jilbab. Terus apa sih Ahmadiyah ini, dan biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Dan tahun 96 ke bawah, mungkin 2000 ke bawah itu ya, Lombok itu sangat toleransi banget orangnya. Iya. Termasuk di Lombok Timur yang biasa aja, bahkan ya saudara-saudara juga ya ada lah, maksudnya yang ternyata dia masuk Indo atau apa gitu ya, biasa aja. Dan dulu nggak ada tuh. Belakangan terakhir aja yang gue dari jauh ngeliat, wah Lombok ini sudah berubah ya, banyak orang-orang ya, selain dari segi pakaian, kalau pakaian kan tidak bisa jadi ukuran pakai jilbab gitu, tapi mungkin lebih identitas keagamannya itu sangat ditonjolkan banget. Terus banyak juga masjid-masjid segala macam. Tapi kalau emang masjid dari dulu Lombok tuh udah banyak, cuman identitas keagamaan tuh sangat ditonjolkan banget akhir-akhir ini. Ya kayak gitu, seperti kayak di Jakarta lah, kayak sekarang ini ya, ini bahkan sampai ke kecenderungan pilihan politik segala macam terkait dengan itu gitu. Kalau dulu sih nggak ada sama sekali ini. Teman-teman dulu ada teman-teman sekelas orang Hindu, orang apa biasa aja. Jadi memang dari dulu tuh udah ada orang non Muslim gitu ya? Di Lombok itu justru banyak orang Hindu. Terus jadi Lombok tuh tengah-tengah, sebelah baratnya itu ada Bali orang Hindu, sebelah timurnya tuh ada NTT orang Kristen. Dan dari dulu tuh Lombok tidak pernah ada ingat gue ya, tidak pernah ada masalah-masalah keagamaan tuh apa ya, kayak gitu. Biasa aja, guru temen apa beda agama ya nggak ada, malah kita diajar nari Bali lah apalah kayak gitu, gurunya orang Bali. Jadi sebenarnya Sunaria itu di Lombok sudah biasa berinteraksi sama orang non Muslim. Sudah biasa. Dan karena para guru atau temen tinggal di lingkungan yang sama kita, mau deket ya biasa aja. Ini ya nggak ada masalah. Ini agamanya apa ya, nggak ada. Nggak ada yang nanya juga ya Pak. Iya tahu. Kita lebih mengedepankan kebersamaan, dan lebih ke peduli ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau ada misalnya ada apa-apa ya udah saling bantu kayak gitu. Nah Sun, itu kan dulu lu datang tuh dari kota kecil tuh di Lombok Timur yang kita nggak tahu sama sekali juga tempatnya di mana. Terus lu kan pindah ke Jakarta lah, ke Depok itu untuk kuliah dengan orang-orang yang lebih berbeda lagi, lebih beragam lagi, baik etnis dan keyakinannya. Itu ada pengalaman atau ada
apa gitu juga? Banyak banget pengalamannya. Dulu awal-awal ke Jakarta itu karena sekolah ya, ini kan. Terus kayak orang nggak tahu tuh Lombok di mana ya. Emang waktu itu tahun 2000 ke bawah itu masih kayaknya daerah yang ya apa ya, ya daerah miskin lah mungkin lah gitu. Tahun itu memang belum banyak pembangunan di sana ya. Terus tiba-tiba datang ke Jakarta yang wow, semuanya itu ya selain ibu kota, terus juga orangnya sangat heterogen, dari agama mana-mana, dari suku mana-mana, itu luar biasa banget. Dan gue waktu itu terus terang selama setahun di Jakarta tuh gue dalam posisi hanya melihat dulu. Jadi gue sambil kuliah sambil melihat kondisi, karena benar-benar berbeda dengan lingkungan gue awalnya. Walaupun di Lombok sudah biasa dengan teman atau keluarga yang beda agama atau apa, tapi tetap kan kita berinteraksi, masih hitungannya masih sama ya iniannya. Nah begitu di Jakarta gue ketemu sama teman dari Timur dari Sumatera, dari Aceh, dari segala macam, dari NTT, dan banyak yang kemudian jadi teman dekat, mungkin karena sama-sama jauh ya, jadinya merasa ini gitu. Terus ketemu Esi ini dari Jakarta, bukan dari orang tua yang berbeda latar belakang, dan secara keyakinan gue sama Esi juga berbeda. Tapi gue tidak pernah merasakan perbedaan itu di Esi. Gue justru merasa deket sama Esi. Kenapa ya? Nggak tahu ya ininya. Apalagi ketemu sama bokapnya almarhumnya. Terus ini gue merasa diterima banget. Gue ngerasa apa ya? Gue juga nggak tahu. Gue nggak merasa kayak orang lain gitu. Enggak. Tapi kembali ke situ ya, gue jadi setahun itu gue kayak ngikutin aja situasi ya. Gue kayak ngeliat nih kayak apa sih gini-giniannya nih. Cuman benar-benar saat itu kita juga jadi, kalau orang-orang yang baru ke ibu kota itu kayak dikasih pilihan, nih lo mau jadi apa gitu. Di situ akan terjadi culture shock sih menurut gue sih inian. Biasanya yang dari segi keuangan, dari segala hal, dari segala macam inian tuh yang benar-benar kasih pilihan, lo mau tetap jadi lo seperti yang dulu, polos jujur atau gimana, tapi tato mencoba mengikuti perkembangan pura-pura jadi orang yang udah jadi kota tapi sebenarnya ini kayak gitu sih. Iya, itu banyaknya, jadi ada culture shock di situ. Cuman kalau gue untungnya nggak ininya ya, karena itu gue sih waktu itu gue belajar, datang ke sini mau belajar, mau menjadi ya lebih baik lah dari sebelumnya kayak gitu-gitu. Jadi gue ikutin 1 tahun kayak gini, dan gue lihat ternyata kehidupan di kota besar kayak gini, dan gue akhirnya bisa membuat keputusan gue nggak akan begini, nggak akan begitu. Gue tetap akan ke tujuan yang utama, gue kesini tuh mau ngapain dan mau cari apa, sesuai dengan yang pertama, bahwa mau belajar, mau jadi orang yang berhasil, mau untuk semua yang kebaik gitu deh gitu. Dan itu ternyata membantu gue, memudahkan untuk berteman dengan siapapun. Karena yang nggak ada ini bukan niat lu macam, dan nggak mau pura-pura juga harus sosok kayak orang kota. Gue dulu nggak pernah pakai kata gue juga deh. Karena menurut gue itu bukan bukan gue gitu dulu. Ini lama aja Jakarta ini. Tapi ya kayak gitu menurut gue sih. Ya memang supaya nggak terjadi culture shock tuh harus ini dulu ya, bergaul dan lihat dulu, jangan asal-asal ikut-ikutan aja dulu gitu. Nanti sambil bergaul melihat ini mana yang baik dan mana yang nggak cocok buat kita, yang emang latar belakangnya begini gitu. Kayak gue kan orang keluarganya latar belakangnya lurus-lurus, maksudnya nggak ada yang ini, terus udah dari awal ini lo harus jadi orang baik, harus jadi ini, jangan macem-macem lah itulah yang gue pegang gitu. Makanya dan yang jelas itu membantu ya, mau berteman dengan siapapun nggak masalah. Dan ini pengalaman gue di Lombok yang biasa sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman yang beda agama, di Jakarta pun itu alhamdulillah tidak jadi masalah gitu. Memang kalau dari mana-mana ya, dari
Timor, NTT, Sumatera, segala macam itu nggak ada halangan buat kita, buat gue berinteraksi dan Pokoknya saling menghargai aja. ya saling menghargai. Nggak pernah melihat seseorang tuh karena dia agamanya itu, enggak, tapi melihat seseorang yang sebagai orang yang Esi ya seorang Esi gitu, sebagai seorang manusia yang sama-sama kita saling hormati kayak gitu. Nggak ada apa-apa, makanya ya biasa aja. Jadi kita berteman bisa lama. Iya. Gitu. Seneng. Lumayan lama banget Lama ya. banget, gak usah disebut. Iya. Sunar next. Jadi kalau deket kameranya begini-gini. Iya bener. Itu loh Sun, lu kan dulu datang tuh dari daerah yang bener-bener kayaknya jauh gitu ya dari Jakarta gitu. Itu survive-nya, cara survive-nya di Jakarta tuh dulu gimana sih gitu? Wah luar biasa dah. Dulu uang di Lombok sama di Jakarta aja tuh jauh banget bedanya. Uang 100.000 di Lombok tuh zaman dulu udah bisa hidup sebulan kali. Kalau di Jakarta ternyata cuman seminggu 2 minggu ya zaman dulu ya. Sekarang kalau sekarang sejuta gitu. Bener-bener harus manajemen diri sendiri tuh luar biasa. Satu soal ini survive-nya tuh emang harus kerja keras dan tetap berpegang kita ke Jakarta mau ngapain, lo mau ngapain, karena di Jakarta tuh ternyata selain banyak macam-macam, banyak godaan, banyak peluang, jadi orang nih lo udah di Jakarta lo dan mau jadi apa, semuanya ada sarananya, mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk, semuanya ada, lo mau ngikut apa ini semuanya ada. Nah di situ sih tantangannya, terutama waktu kecil gue tetap ini ya, gue mau sekolah, mau kuliah, mau ini dan nggak mau neko-neko gitu sih. Dulu ada juga tuh misalnya teman yang ngajakin kita ke sini ke situ, gue lihat juga ya ngapain, gue nggak ada untungnya misalnya disuruh ke klub apa misalnya kayak gitu gue mikir-mikir ya ngapain ya gue kesana gitu, selain nggak punya duit ya nggak punya duit itu ngapain juga, nggak ada untungnya kayak gitu. Itu mensiasatinya apa, kayak dapat beasiswa gitu nggak Sun? Iya, gue dulu banyak dapat beasiswa, aku gitu, iya. Dulu semuanya coba dapat beasiswa, sampai gue dipanggil dulu ininya. Pokoknya gigi gitu ya? Gigi, harus gigi, kerja keras, gigi. Jangan malu gitu ya, jangan iya, apa. jangan malu, harus kerja keras, benar-benar. Udahlah, hilangin lah itu semua rasa malas itu. Kalau malas udahlah nggak dapat apa-apa gitu. Dulu aja waktu kuliah, habis kuliah terus magang-magang ya, nih sampai jam 11 nih, terus belum belajar, terus harus ikut acara ini itu di kampus supaya bisa bergaul dengan teman-teman kampus juga. Banyak ya, apa aja dicoba, yang penting benar ya, maksudnya dikasih tantangan nih, mau ini nih, oke, kalau itu emang buat pengalaman hidup dan tuh yang bukan coba yang hal-hal lain ya, dicoba. Dan itu menurut gue sih jadi gue bersyukur banget mengalami hal-hal itu, jadi berikutnya gue jadi tahu juga, oh ternyata karena gue dulu magang di sini jadi punya temen ini itu gitu, terus punya kenalan, punya banyak jaringan gitu. Terus ikut kegiatan ini itu, jadi ya kayak gitu, kayak membuka pintu. Jadi jangan, kalau kuliah juga teman-teman nih ya, saranku nih yang dari daerah ke Jakarta, jangan hanya belajar di bangku saja, jangan hanya di ruang kelas aja. Itu kita kalau teori-teori semua orang bisa, tapi justru pelajaran yang penting itu adalah di luar ruangan. Kalau dulu ya sebelum ini, pelajaran hidup itu yang benar, yang pertama adalah yang di luar itu kayak apa. Jadi kita real ketemu orang tuh kayak apa, gimana menghadapinya, terus ya pokoknya segala macam. Kalau dalam kita cuma belajar teori ini itu semua itu orang bisa. Tapi nah itulah yang gue syukurin, gue tidak hanya belajar, tidak hanya baca teori di dalam ruang kelas, tapi gue juga belajar di luar. Dulu ikut survei ya, kemana-mana. Dari zaman dulu itu udah tahu pelosok-pelosok Jakarta, ketemu door to door, ngetuk pintu orang supaya buat survei ini. Tapi itu benar-benar jadi pengalaman berharga banget. Pokoknya kalau di Jakarta harus tahan banting, mau kerja keras gitu. Dan ini karena godaannya banyak,
hati-hati juga. Iya. Harus hati-hati, jangan gampang tergiur terus mau ini, terus jangan gampang ini, harus hati-hati juga. Jadi lihat-lihat juga apakah itu emang pas buat kita atau enggak gitu. Ya gitu ya. Gue seneng banget dulu tuh jam malam-malam pulang dari kantor Kompas ya, Iya, kita ya kerja, lewat kerja. pasar, Iya. lewat pasar malam-malam jalan nyusurin rel kereta. Yang gue inget banget ngetok pintu orang dar-dar buat Iya, survei survei, kayak gitu. calling Tapi itu Kompas. jadi membangun mental loh, Ah, mental iya kita betul. untuk nggak malu. Jadi untuk melakukan sesuatu yang baik itu nggak harus malu. Gitu. Ya. Nah, Sun, ini kan lu dari Lombok nih. Hmm. Terus kalau misalnya orang pada pengen ke Lombok kan nih sekarang nih daripada ke Bali udah sering gitu, sekarang pengen Bentar coba. lagi November Lombok akan ada event World Superbike. Oh, Di apa namanya sirkuit Mandalika itu nanti pertama perdana dipakai, itu yang ada di kawasan Mandalika tuh keren banget tuh. Wah, Nah, Lombok bisa sudah berubah. berubahnya apa aja yang bisa dilihat, apa aja pantai gili-gili itu apa lagi? Ya, jadi di Lombok itu wisatanya nggak cuma pantai. Jadi kalau teman-teman mau ke Lombok tuh sudah lengkap, dapat wisata gunung, pantai, sawah, Rinjani desa. ya, Gunung Ya, Rinjani itu, kalau Rinjani kan gunungnya tuh di bawahnya ada lembah Sembalun. Sembalun Lawang. Iya, Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung Iya, macam-macam itu namanya. Terus habis itu dari Sembalun pun kalian mau menuju ke arah Rinjani, mau turun tuh bisa lewat pinggirnya tuh laut gitu. Kita dulu pernah ke ini ya, Sembalun ya. Iya, Sembalun Iya, Lawang. zaman dulu ya. Lo inget nggak yang air terjun Payung Putih itu? Nah, itu di sana tuh banyak air terjunnya. Air terjunnya inget nggak sampai ke bawah-bawah? Iya, itu. ingat. Parah. Airnya kayak air beras. Udah lama. Itu apa gimana ya? Banyak ya sekarang Banyak ya. pilihan. Kalau sekarang tuh apalagi udah kayak Mandalika itu udah 1 dari 5 super prioritas kawasan wisata super prioritas di Indonesia. Jadi kalau soal keindahan alam tuh udah sudah tau lah, jauh lah ininya ya. Tapi apa namanya? Ya fasilitas sekarang segala macam. Nah, teman-teman kalau mau ke Lombok pun masih banyak pantai-pantai yang masih perawan, gili-gili kecil tuh di dekat rumah gue tuh juga banyak itu. Jadi kalau yang mau wisata, kalian kontak gue aja nih. Juga ada di IG-nya apa? Instagram. IG-nya itu Batu Lombok Adventure. Nah, tuh. Itu kayak travel gitu, tapi gue konsepnya nanti jadi kita bikin itinerary perjalanan itu berdasarkan request dari yang mau ke sana, tamu gitu. Nanti disodorin ini ada laut, ini ada pantai, ada gunung, Ada apa pedesaan. aja gitu ya. Kita bikinin paketnya, terus nanti kalau misalnya kliennya atau tamunya tuh, oh gue pengen ini begini, itu sangat terbuka, jadi tidak saklek harus mengikuti Paket sesuai paket yang- budget ya Iya, sesuai kayak maunya. gitu. Wih, keren dong. Di Lombok itu banyak gili-gili pantai. Gili-gili itu kayak pulau-pulau kecil di tengah laut gitu, terus yang pokoknya jaraknya deket juga lah. Pasirnya juga masih bersih-bersih banget. Masih ya. bersih, terus masih ya putih, pokoknya gitulah, ada pasir putih, ada pasir apa segala macam banyak. Terus pedesaannya juga masih asri-asri. Iya, yang sasak Di tuh Lombok ya. itu Iya, sampai iya. sekarang alhamdulillah nggak banyak pabrik-pabrik, nggak ada. Iya. Jadi kalau Udara. kalian mau mencari udara segar segala macam, udahlah ke Lombok aja ininya. Tenun-tenunnya Udaranya juga enak. bagus ya, tenun, Tenun, kerajinan tangannya juga. kerajinan tangan, Iya, semuanya iya. ada di sana. Terus apa namanya, ya dari segi tenun, gerabah-gerabah Iya, segala gerabah. macam. Jadi ada satu desa dia penghasil misalnya kayak rotan, satu desa dia menghasilkan gerabah-gerabah, itu buat ekspor juga dari zaman dulu. Terus satu desa ada buat untuk tenun. Sekarang udah banyak desa-desa wisata di situ. Gitu. Terus apa namanya, kalau misalnya jadi kalau di Lombok itu kalian bisa dalam 1 hari itu berwisata di gunung dan di laut, merasakan 2 hal yang merasakan 2 tempat destinasi wisata yang berbeda dan macam-macam segala macam. Pokoknya kalau sekarang di Lombok itu udah buruan aja sebelum
sebelum kalian nanti kalah sama orang-orang bule nih. Iya. Bentar lagi pasti pada datang ya. Pasti udah mulai ini sekarang datang. yang November ini mau Pada datang. USBK ini perbaiki ini, terus nanti Maret 2022 itu yang MotoGP. Oh iya. Udahlah cepetan sebelum terlalu mahal-mahal. Dan satu lagi ya, makanannya itu enak-enak. Iya benar. Makanan enak-enak dan udah halal semua. Udahlah pokoknya ini. Tempat penginapan juga banyak, mau yang murah, mau yang mahal, ada semua. semuanya ada. Mau yang di bawah gunung, mau yang pemandangannya pantai, semuanya ada. Dan Lombok itu sekarang gampang banget sih. Kalau dulu kan cuman Garuda ya. Iya. Kalau sekarang udah banyak banget dan pilihan tiketnya pun murah-murah. Iya. Ada Air Asia, ada Batik Air, ada Lion. Kalau Lion sama Batik Air itu malah sama Air Asia udah langsung Jakarta Lombok. Dan kemarin terakhir itu gue kesana itu Maret masih dapat tuh tiket 600.000. Mas 600.000 ya. Naik Batik Air, naik Air Asia malah 500. Mungkin karena lagi Covid kayak. Banyak pilihan. Terus penerbangannya dari Jakarta ke Lombok cuma 1 jam 45 menit ya, sekitar saja 2 jam kurang gitu. Pokoknya udahlah Lombok itu pilihan ini kalau liburan lah, wisata ya, kalau misalnya budgetnya pas-pas tapi pengen backpacker sesuatu. ya. Terus ada lagi kalau mau backpacker naik ini aja, mau naik bus ya, naik bus dari Jakarta ferry ya. ya, terus nanti dari Banyuwangi atau Surabaya itu naik ferry ke Lombok. Sekarang banyak sih alternatif itunya banyak. Transportasi. Terus kalau yang punya kendaraan, misalnya mau naik kendaraan pribadi dari Jakarta langsung ke Lombok itu juga lebih gampang karena tol Jakarta Surabaya itu lucu. Oh iya. Jadi sekarang kalau pulang ke Lombok sering naik mobil. Kalau dulu 3 hari, sekarang 1,5 hari, paling lama 2 hari udah nyampe. Tapi itu mampir-mampir dulu. Iya, berhenti-berhenti. Ke daerah-daerah mana gitu. Jadi nggak ngebosenin. Nah teman-teman, itu tadi ngobrolnya sama sahabatku Sunaria. Jangan bingung kalau ceritanya itu macam-macam. Memang kalau kita ketemu ceritanya kemana-mana dicerita-cerita. Ini kalau nggak diberhentiin bisa seharian ngobrolnya. Tapi kenalin dulu nih, gue mulu yang ditanya nama lo. Bapak nyampul lagi. Jadi lo sekarang proyek ini lo apa, Tinlit ini si ini penulis handal, tinlit-tinlitnya banyak, karya tinlitnya banyak, sampai ada itu satu temen dia, lupa tuh saudara atau teman tuh, dia suka banget baca tinlitnya itu sampai dibilangin ini Esi Laru, ini kan temanku nih, bukunya banyak. Aku jadi merasa bangga ngeliatin. Lo sekarang lagi garap apa sih? Lagi nulis tinlit deh pokoknya. Banyak masih ya, Masih nulis kreatif tinlit, banget. Apa ya. Masih ini ya, terus berkarya. Ya. Ininya. Ini kan banyak nih sekarang nih yang pada pengen nulis ya, anak-anak sekarang ya. Itu kalau misalnya kita mau ide untuk menulis biasanya berasal dari mana sih? Dari mana aja, bisa pengalaman pribadi, dari orang curhat, tapi bisa juga dari kita, misalnya kayak aku traveling kemana, nah nanti jadiin buku, tapi ceritanya dimodifikasi gitu. Cuma kan kalau kita udah pernah pergi ke daerah itu, kita jadi ada bayangan gitu loh, mau bikin apa yang seru-seru gitu. Oh jadi dari pengalaman hidup juga ya? Iya, pengalaman hidup dan pengalaman orang lain. Kadang ada yang curhat-curhat ya, kita masukin deh tuh buat merangkai ceritanya. Itu perlu kita wawancara dulu nggak sih orangnya? Ya, kita mungkin nggak wawancara ya, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol kan kita bisa gini ya, nggak usah diwawancara bener gitu. Gitu. Nah, tapi itu sama fantasi kita juga ya berarti iya, ya? Iya. Kan itu kalau cerita harus agak didramatisir, karena kalau biasa-biasa dramatisir. Kalau biasa-biasa aja kan ya. Iya, kalau ada biasa, konfliknya, klimaksnya gitu harus ya. ada konfliknya. Kalau nggak ada konflik kan orang gini, ngapain gue baca, nggak ada konfliknya. Jadi konfliknya harus kita bangun dari awal gitu, keributan dan praharanya. Jadi ya. Satu dulu nih. Iya. Paling yang dini banget nih. Biasa kalau mau menulis itu kan susah banget. Aduh, apa ya yang pertama kita mau menulis awalnya itu lead awalnya banget itu kadang itu semua orang pasti, nggak cuman yang mungkin mau nulis ya, yang udah lama nulis pun ketika memulai itu menulis lead awal itu selalu jadi pusing. Itu biasanya itu gimana sih supaya ya nggak tahu, pokoknya itu ide kan udah ada aja gitu ya. Ide itu terus kita kelola idenya tuh supaya menarik.
pokoknya halaman-halaman awal tuh harus langsung menarik, karena orang kan baca lihat awalnya. Kalau dia lihat awalnya udah nggak menarik, udah selesai, udah nggak mau baca. Pokoknya di awal tuh kita harus nendang gitu loh, harus cari ini apa ya yang bikin orang seru nih ceritanya nih, nah udah lanjut gitu. Nah itu pinterlah mengelola ide. Yang penting awalnya harus menarik ya. Nah, kalau enggak kan kita kan masih baca awalnya, kalau udah gini Kadang kalau jenuh ya bosen nggak jadi deh gitu. Kalau tapi kalau prolognya gitu awalnya udah seru nih gitu, udah pasti udah terus deh gitu. Terus Ci, kenapa sih lo pengen nulis yang apa, Tinlit kan inian remaja, kenapa nggak yang dewasa gitu? Kalau nulis yang remaja kan seru ceritanya, anak remaja tuh menyenangkan gitu, bikin kita awet muda gitu. Cinta-cinta mereka tuh selalu cinta-cintaan yang pokoknya menggembirakan deh. Masa remaja tuh masa yang sangat menyenangkan buat gue, jadi ya ya itulah. Terus makanya banyak kan Tinlitnya ya gitu karena masa remaja. Misalnya gini nih, itu lo misalnya mau nulis soal gue nih, gue kan maksudnya bukan remaja lagi ini, tapi lo mau menggambarkan dalam sosoknya remaja itu gimana tuh? Jadi kisah hidup, misalnya kisah hidup seseorang, orang tuh udah dewasa berumah tangga, tapi lo mau membuatnya dalam produk Tinlit itu gimana? Pokoknya gini, apapun yang kita mau nulis, kita kan pokoknya harus terbiasa gitu loh. Kalau apa sih, kita bisa karena terbiasa gitu loh. Kalau nggak bisa kita tiba-tiba nulis, kita maunya ini jadi ini, pasti nggak mungkin jadi kayak ngetik aja ya, kayak ngetik itu karena terbiasa megang komputer, laptop apa jadi biasa. Nah, kalau belum apa-apa kita nggak, tetap aja siapapun itu kan kita harus observasi, mau siapapun orangnya kita observasi gitu. Nah baru setelah itu kita bangun karakternya pakai khayalan, kan ada ide gitu. Ngayal penting ya. Jadi udah ada ide, udah ada realita sama bumbu. Jadi kalau nulis tuh khayalan yang dibayar. Ya. Oke. Senaria thank you banget. Sama-sama Esti. Setelah sekian lama. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya dalam cerita-cerita yang lain. Dadah.